Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk pembelajaran virtual lewat Zoom, ya, lewat Zoom mata pelajaran IPS. Sebelumnya sehat semua ya anak-anak ya? Sehat? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di tengah-tengah pandemi jangan mengurangi semangat kita untuk belajar. Baik anak-anak, saya minta untuk videonya dibuka ya, dibuka videonya. Iya dong, seminggu sekali ketemu. No, Arsa, Rania, Lupa, pertama ini Dewi, Bena, Cahya, Wirahmatika. Yang lain coba untuk dibuka dulu. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita buka dulu, ya, kita berdoa. Ya, ditampakkan wajahnya dulu. Kita berdoa agar kegiatan Zoom pada hari ini, pembelajaran virtual hari ini bisa berjalan lancar dan materinya mudah diterima, bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai? Ya, sebelum pembelajaran hari ini, ada beberapa yang ingin saya tekankan. Suara saya terdengar, Queen? Halo, Queen? Terdengar. Arsa terdengar? Ya, baik, ini acak ya. Sekarang saya pengen dari Arayang, mana Arayang? Ya, mana Arayang? Suara Pak Kasih terdengar, Arayang? Oh iya, baik. Yang dari H belum muncul nih. G udah ada, maksudnya wajahnya. Saya ada. A udah ada, wajahnya muncul dong. Yang H belum muncul, yang F belum muncul. Oh ada Aska ini, sorry Aska ya. Baik. Yang pertama ini untuk checking, mulai pekan kemarin sudah saya mulai untuk absensi itu mulai dari sekarang saya tutup nanti jam 9 linknya ya. Jadi yang terlambat, yang lupa ya itu resiko. Kita latihan disiplin. Lupa ya sekali, kalau sering lupa ya ini perlu dicek. Kemudian yang kedua, terima kasih anak-anakku. Ada sekitar, bukan hanya belasan Pak Rujiman, ini puluhan anak Pak Rujiman. Saya minta tugas peta dikumpulkan 16 sebelum 16 Agustus. Tapi ini ada puluhan anak, ya puluhan anak, ya A sampai F yang G dengan H dengan Pak Rujiman itu sudah Japri mengirimkan. Ada beberapa yang direvisi dikembalikan. Bukannya saya tidak mau menerima, tapi kalian punya potensi untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Nah, ini kan dikumpulkan maksimal 16, maka sebelum 16 ini direvisi, ini diperbaiki ya, bukan hanya asal mengumpulkan supaya dapat nilai optimal. Saya tekankan lagi, nilai tugas di aspek keterampilan itu besar sekali ya kontribusinya di raport. Juga aspek pengetahuan. Jangan sampai terlambat lah, minimal saya minta tugas jangan sampai terlambat. Masih ada beberapa, rata-rata satu kelas itu satu ya, 1 sampai 2 anak itu ada yang sama sekali belum mengumpulkan tugas. Saya tekankan lagi, bukan saya menakut-nakuti, tapi artinya kita untuk berpikir tidak hanya hari ini saja. Yang sudah-sudah peraturan yang ada yang sementara, bukan sementara, peraturan terakhir untuk nilai ya semester 1 sampai dengan 5 ya, ketika pendaftaran di SMA atau SMK itu diperhitungkan. Nah, maka kalian berpikirnya jangan hanya saat ini pelajaran IPS saja, tapi setelah
dari SMP mau kemana? Ya kita invest mulai dari sekarang. Tugas-tugas dikumpulkan. Ini ada kaitannya. Begitu ya anak-anak. Tolong tugas-tugas ini. Saya ingat itu Eling mana Eling sampai sekarang belum konfirmasi. Saya sebut aja di sinilah. Sudah di WA di apa nggak ada respon gitu. Kemudian siapa Nesi ya, Nesi, terus Rehan, bukan Rehan 9A, Rehan kelas berapa itu ada. Saya hafal nama-namanya yang seperti itu. Tolong ya, itu status kalian masih sebagai siswa ya, sebagai siswa. Ya, terima kasih anak-anakku yang sudah tepat waktu mengumpulkan berkali-kali, ada yang 2 kali revisi, tapi saya lihat semangatnya. Bukan hanya sekedar mengumpulkan tugasnya, tapi semangat ya, semangat mengatasi masalahnya itu yang luar biasa. Oke, bagus ya, 9A sampai dengan 9H. Kemudian saya ingatkan pekan depan tanggal 16 penilaian harian. Jadi pekan depan kita nggak lewat Zoom ya Pak Rusiman, lewatnya informasi menyusul nanti ya, bisa WA atau mungkin kalau Google Classroom-nya udah siap semua ya lewat situ. Nah, baik anak-anak, jadi pekan depan penilaian harian, materinya dari Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Maka tolong simak hari ini bersama Pak Rusiman dan saya, ini materi-materi yang esensi ya akan disampaikan kembali. Itu saja dari saya. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Rusiman. Ke Australia. Oh, ya Australia dulu ya, menyelesaikan. Mbak Australia Dulu. Kemarin baru sih. Masyarakat. Aku nambahin ini bikin nomor 9. Ya. Grup ini. Australia Pak Rusman? Iya. Itu hal yang kemarin ya. Ya. Enggak. Ya, apa? Ya, materi ya. Di kelasnya sudah ya? Oh iya, saya tahu. Ini kan lanjut termasuk yang ini ya. Siap. Ini siapa namanya? Enak. Ya. Benar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan benua Australia. Minggu yang lalu sudah kita bahas benua Afrika dan Australia. Australia belum selesai. Afrika ini anak-anak. Australia ini kita selesaikan hari ini. Australia, kita ingat terlebih dahulu untuk benua Afrika. Benua Afrika disebut juga benua hitam. Benua Afrika disebut juga benua hitam. Kemudian letak geografisnya, batas baratnya ini Samudra Atlantik. Atlantik, untuk memudahkan mengingat-ingat anak-anak. Ini dari Eropa dulu penjelajahan samudra awalnya sangat takut untuk berlayar ke barat. Karena ganas lautnya, Atlantik. Ini barat Afrika, barat Eropa, ini Samudra Atlantik, batas baratnya. Kemudian batas utaranya ini Laut Tengah. Jadi di antara Afrika dengan Eropa ini ada Laut Tengah. Memudahkannya laut yang berada di tengah-tengah, di tengah antara Afrika dan Eropa. Kemudian di sebelah sini ada Selat Gibraltar. Di batas utaranya Laut Tengah, batas baratnya Atlantik, batas timurnya ini Samudra Hindia. Jadi dari selatan kita, selatan Indonesia, ini ke barat, ke selatan, terus ini Samudra Hindia. Ini luas ini Samudra Hindia.
batas timurnya Samudra Hindia, kemudian batas selatan di sebelah. Sebentar Pak. Bikin apa? Ini biar nunjuk-nunjuk. Kalau di sana nggak terlihat. Kalau di sana nggak terlihat. Pakainya ini. Oh. Ini terus yang ini titik. spotlight. Ini jadi ada kayak Titik. Iya, Merah-merah. Oh. Saya ulangi anak-anak, tadi barangkali yang saya tunjuk anak-anak tidak melihat, tidak jelas. Ini Afrika. Afrika, batas baratnya Samudra Atlantik. Ini dari utara ke selatan ini semua Samudra Atlantik, batas baratnya. Batas timurnya Samudra Hindia. Selatan Indonesia ke barat ke selatan ini Samudra Hindia. Maka batas timur Afrika itu Samudra Hindia. Kemudian batas selatan ini dua. Di sebelah barat ini batas selatan di sebelah barat adalah Samudra Atlantik. Batas selatan di sebelah timur Samudra Hindia. Ini batas-batas yang besar. Kemudian kalau nanti anak-anak membaca, ini ada batas timur yang lain, ini ada Laut Merah dan lain yang kecil-kecil itu. Namun yang utama anak-anak yang besar dulu. Samudra Hindia, Samudra Atlantik, Laut Tengah, ini Gibraltar, Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Ini letak geografis. Kemudian letak astronomis anak-anak kita lihat ini letak astronomis. Nah, ini anak-anak pahami betul ini garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa. Ini. Artinya garis lintang 0 derajat. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa Afrika itu sebagian di utara khatulistiwa, lintang utara, sebagian di selatan khatulistiwa, lintang selatan. Berimbang ini anak-anak. Kalau ingat ini berimbang jarak ke utara dan jarak ke selatan dari garis lintang 0 derajat. Ini 35, ini 34. Kemudian garis bujurnya nolnya di sini. Nolnya ini garis bujur 0 derajat. Dari sini ke barat adalah bujur barat, ini bujur timur. Maka ada sebagian wilayah Afrika yang di bujur barat dan sebagian yang berada di bujur timur. Anak dengan melihat letak astronomis ini ada sebagian di utara, sebagian di selatan, 35, 34, maka bisa kita simpulkan iklimnya. Di Afrika jelas ada iklim tropis dan iklim subtropis. Kita lanjutkan anak-anak, hari ini kita membahas benua Australia. Inilah benua Australia. Benua yang paling kecil. Benua yang paling kecil. Luasnya 8.945.000. Ini benua yang paling kecil. Oke, kita ingat kembali karena sudah kita bahas 4 benua yang lain. Yang kelima kita urutkan dari yang paling luas anak-anak. Urutan benua yang paling luas ini ada. Pertama ini benua Asia, ini paling luas. 44 juta, ini paling luas. Nah, ini benua yang paling luas, benua terluas. Dan yang kedua Amerika. Amerika ini 42.057.000 kilometer persegi. Ini urutan kedua. Disebut juga benua merah. Benua merah. Kemudian yang ketiga ini Afrika. Ini luas yang ketiga. 30.290.000 benua hitam. Ini benua hitam. Yang ketiga Eropa. Eropa ini 10.355.000. Ini benua biru. Disebut juga benua biru. Yang kelima ini Australia. 8.945.000. Ini benua hijau atau benua datar. Ulangi anak-anak ya. Paling luas Asia, benua terluas, benua paling luas. Kemudian Amerika, benua merah. Kemudian yang ketiga Afrika,
benua hitam. Yang keempat, Eropa, benua biru, Eropa. Yang kali ini yang kita bahas adalah Australia, benua hijau atau benua datar. Australia, kita lihat batas-batasnya. Di sebelah barat ini sebelah barat adalah Samudra Hindia. Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia ini dari ini sampai ke selatan ini. Maka batas selatan Australia juga sama, Samudra Hindia. Batas baratnya Samudra Hindia, batas selatan juga Samudra Hindia. Kemudian batas timurnya ini anak-anak ini. Ini yang di timur ini sama dengan ini. Karena bumi itu bulat anak-anak ya. Di baratnya Amerika ini adalah Samudra Pasifik. Karena ini bulat, maka kalau ke barat terus ya sampainya di sini. Maka batas timur Australia Samudra Pasifik. Kemudian batas utara ini berbatasan dengan Indonesia. Nah, yang paling dekat di sini ada Pulau Timor. Pulau Timor dibagi dua, Timor Leste dan Timor Barat. Kalau Timor Barat kan wilayah Indonesia, ikut merdeka 1945. Kalau Timor Leste itu bagian timur, tidak Timur ya, Timor Leste, Timur. Mas di selatan Pulau Timor itu adalah Laut Timor. Maka batas utara adalah Laut Timor. Ya. Namanya Pulau Timor. Di selatannya adalah Laut Timor. Ya, batas utara Australia itu Laut Timor. Ya. Utara Laut Timor dan Indonesia. Kemudian barat Samudra Hindia, selatan Samudra Hindia, timurnya adalah Samudra Pasifik. Besar banget. Udah. Kebesaran. Ada potong nih. Tidak apa-apa. Ini Australia, anak, ada gambarnya kanguru ya. Terkenal, hewan yang paling terkenal di sana kanguru. Kita lihat Australia disebut juga benua hijau. Benua hijau. Karena wilayah itu banyak yang hijau. Spesies hijau, hutan-hutan hijau. Dan juga benua datar. Disebut juga benua datar. Kemudian batas-batasnya, letak geografisnya tadi sudah. Utara Timor Leste, Laut Arafura, Selat Torres. Anda bisa melihat nanti di peta. Ini batas-batasnya tadi sudah ya. Selatan Samudra Hindia, timur Samudra Pasifik, ada Laut Tasman dan Laut Koral. Batas baratnya Samudra Hindia. Anak-anak minimal agar paham letaknya, maka batas-batas yang besar. Dan kita lihat letak astronomisnya, anak-anak. Letak astronomisnya. 113 bujur timur sampai 155 bujur timur. Ini artinya apa? Artinya Australia itu berada di belahan bumi timur. Tidak ada yang berada di belahan bumi barat. Kita lihat. Nah, ini di sini di timur. Nolnya di sini. Ini bujur 0 derajat. Sana ke timur. 1 derajat bujur timur, 10 derajat, 20 derajat, dan seterusnya. Nah, ini Australia berada di bujur timur semuanya. Tidak ada yang berada di bujur barat. Ya. Lihat dari garis bujurnya di belahan bumi timur. 113 sampai 155. Yang paling barat ini 113 bujur timur. Ini paling barat namun di bujur timur, maka 113 bujur timur. Paling timur 155 bujur timur. Nanti anak-anak bisa melihat di atlas atau peta untuk mencermati titik angka bujurnya ini. Dan kita lihat dilihat dari garis lintang anak-anak. Garis lintang. 10 derajat lintang selatan.
sampai 43 derajat lintang selatan. Artinya semuanya di belahan bumi selatan. Semua di belahan bumi selatan. Nah ini. Nah, anak-anak, garis lintang 0 derajatnya ini yang melewati Pontianak, melewati Indonesia ini garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu garis lintang 0 derajat. Nah, Australia semuanya di selatan khatulistiwa. Maka tidak ada lintang utaranya, semuanya di selatan. Semuanya di selatan. Nah, paling utara di sini 10 derajat lintang selatan. Anak-anak, kita ingat letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia yang paling utara ini 6 derajat lintang utara. Dan yang ke selatan 11 derajat. Nah, anak-anak tidak berarti kemudian tabrakan dengan Australia ya. Karena Indonesia itu dari lintang 0 derajat ke selatan sampai 11. Sedangkan Australia yang paling utara 10. Tidak berarti ada 1 derajat yang kemudian tabrakan, tidak. Karena titik tertentu. Artinya wilayah Indonesia yang paling selatan itu ada yang sampai 11 derajat lintang selatan di sini. 11 derajat. Wilayah Australia paling utara ada yang sampai di sini 10 derajat lintang utara. Di sini 10 derajat lintang utara, Indonesia di sini 11 derajat lintang 11 derajat lintang selatan Indonesia. Ya Australia paling utara 10 derajat lintang selatan. Tidak berarti kemudian 1 derajat tabrakan, tidak, kan tidak garis lurus, tidak. Ini ada titik yang 10 derajat, Indonesia ada titik yang 11 derajat lintang selatan. Dengan melihat letak lintang dari 10 derajat lintang selatan, 10 derajat lintang selatan sampai 43. Sampai 43. Artinya yang pertama semuanya berada di lintang selatan 1. Yang kedua, artinya anak-anak terkait dengan iklim. Terkait dengan iklim. Ada 10. Yang paling utaranya di 10 lintang. Sampai 43. Artinya ada wilayah yang terletak pada 23,5 derajat. Jadi dari khatulistiwa ini ke selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan itu daerah tropis. Daerah tropis lainnya. Australia dari 10 sampai berapa tadi? Sampai berapa anak-anak? 43 lintang selatan. Ini lebih dari 23,5 derajat ya. Yang 10 sampai 23 itu tropis. Tropis yang 10 sampai 23 tengah itu tropis, berikutnya subtropis sedang gitu ya. Jadi setiap melihat garis lintang anak-anak memahami demikian. Nah, fokusnya untuk memudahkan itu 0 sampai 23,5 derajat lintang utara, lintang selatan. Ini berarti Australia iklimnya nanti pasti ada iklim tropis. Nah, kita lihat ini ya, maka ada tropis, ada sedang. Ini iklim di Australia. Nah, kita lanjutkan ke pembagian negara bagian. Jadi bedanya dengan benua yang lain di sini anak-anak. Kalau yang lain kan dibagi menjadi region, ya. Kawasan-kawasan. Kalau ini menjadi negara bagian. Ini ada 8 anak-anak. Kita lihat dulu, nanti akan lebih mudah kita lihat petanya. Sydney anak-anak kan tahu ya, terkenal nama Sydney. New South Wales, ibu kotanya Sydney. Victoria, Melbourne, apa ini? Queensland. Apa bacanya ini Mbak Pindah? Brisbane. Nah, Australia Selatan, Adelaide, Australia Barat, Perth, Tasmania Hobart, Australia Utara, Darwin, daerah khusus ibu kota Canberra. Nah, Australia. Ya, ini letaknya di ujung selatan ini. Daerah khusus ibu kota, namun posisinya tidak di tengah. Jadi anak-anak kita kenali dulu, ini akan lebih mudah setelah lihat peta.
Jadi ada Australia, yang dari yang mudah dulu ya. Ada Australia Utara, Barat, Selatan. Jadi Australia Utara, Barat, Selatan. Tidak ada istilah Australia Timur, Tengah. Ya. Ini yang tiga dulu. Utara, Selatan, Barat. Anak-anak sudah saya kirim via WA grup ini. Bisa lihat, akan lebih mudah memahami negara-negara bagian itu. Dari 8 itu, Barat, Utara, Selatan, kemudian yang di luar. Ada yang di luar, Tasmania ini di luar. Maksudnya lepas dari daratan besar Australia. Di seberang lautan ya. 4. Kemudian yang 4 yang lain kita lihat. Sekarang kita lihat ke mana petanya. Nah. Biar lebih nampak. Nah. Kalau yang saya kirim via WA lebih mudah anak-anak memahaminya. Lihat dari yang paling barat ini. Australia Barat. Buku tanya ini. Di tepi laut ini. Perth. Australia Barat. Kemudian Australia Utara. Ini. Australia Utara. Nah, Australia Selatan. Barat. Utara. Iya. Nah, Barat. Utara. Selatan. Dan kita lihat yang keempat yang di luar ini. Tasmania dengan ibu kota Hobart. Ada 4 ya, kurang 4 lagi. 4 lagi itu mana satu ini Victoria. Victoria dengan ibu kota Melbourne ini. Ini Melbourne, Victoria. Kemudian ini Canberra, ini ACT, daerah khusus ibu kota ini, Canberra. Kemudian New South Wales, ini ibu kotanya mana ya? Ini. Kemudian yang satu Queensland, nah ini Queensland. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 bagian anak-anak Australia dibagi menjadi 8 bagian. Saya ulangi dari yang mudah dulu, Australia Barat, Australia Utara, Australia Selatan, kemudian yang di luar ini Tasmania, dan negara bagian Victoria, dan daerah khusus ibu kota, New South Wales, dan ini Queensland. Ini 8 negara bagian. Mana Pak? Oh, nah, ini 8 tadi. Anak coba sambil mengingat gambar tadi posisinya dari yang mudah Australia Barat. Nah, Australia Barat. Buka WA di grup. Anak-anak silakan nanti bisa melihat sekarang aja Pak. Bisa lihat HP, anak-anak buka HP-nya. WA di grup kelas. Sudah kita kirimi untuk memudahkan anak-anak memahami. Harus keluar dari Zoom. Oh iya. Iya. Oh enggak usah. Anak-anak harus keluar dari Zoom, enggak usah. Ya. Kalau yang jangan. jadi keluar. Jangan. Enggak usah anak-anak, maaf saya ralat. Enggak usah, ya. Sekarang membayangkan aja posisinya tadi. Posisi tadi ya.
Dari yang Paling paling bisa Pak. barat Itu kita copy terus ditaruh sini. Nah, tapi butuh waktu. oh, Bisa sih. Bisa yang itu. Dan minta tolong Pak. dikecilkan dulu. Sebentar. Sambil Pak Susiman Iya, Saya juga. taruh siman. Anak-anak silakan sambil membayangkan posisi negara-negara bagian tadi. Saya percepat Pak Ji ya, nanti materi yang penekanan lainnya. Cepatnya. Ke sini. Jumlah domba di Bali itu lebih banyak pada jumlah manusia. Penduduknya kebanyakan di daerah pantai dan desa. Itu aneh tolong ada sini. Semua. Ah, jadi ini. Ya. Nah, ini anak-anak. Barat, ini ya. Israel Barat. Ngepet ini. Saya nggak pakai Kecil ya. kacamata. Ini Israel Barat. Nah, kita letaknya aja. Israel Barat ini. Nah, Australia dari atas saja. Satu Wales ini. Sydney di tepi ya. Ini. Kemudian Victoria, Melbourne, Victoria ini Melbourne ini. Melbourne. Queensland ini di timur laut ya. Queensland ini ibu kotanya ini. Kemudian Australia Selatan. Australia Selatan ibu kotanya ini. Australia Selatan. Australia Barat tadi sudah Perth. Tasmania Hobart, ini Tasmania di luar. Australia Utara Darwin, ini Australia Utara. Kemudian daerah khusus ibu kota Canberra. Jadi ibu kota Australia itu di tepi pantai sana. Ini negara-negara bagiannya. Nanti anak-anak lihat kembali yang ada di HP, insya Allah akan lebih mudah memahami. Dan anak-anak yang perlu kami tambahkan, anak-anak Australia ini sangat terkenal memiliki peternakan yang hebat. Banyak orang Indonesia yang bekerja di sana. Nah, pernah saya melihat acara di televisi itu, ada orang Indonesia yang di sana tukang ngarit. Kemudian ditanya, diwawancarai di televisi ini, saya melihat itu. Tanya, gajimu berapa jadi tukang ngarit di sana? Dia menjawab gajinya sama dengan gaji DPR RI, gaji DPR pusat. Mengagetkan, ternyata apa anak-anak? Di sana peternakan yang sangat hebat. Ada satu peraturan bahwa kalau memiliki peternakan itu minimal 5.000. Jadi tidak boleh memelihara hewan kemudian dilepas di kanan kiri rumah, tidak boleh. Memelihara domba itu minimal 5.000. Kalau kurang dari 5.000 kena denda. Kena denda. Di minimal 5.000. Maka di Australia itu sangat terkenal jumlah domba di Australia itu lebih banyak daripada jumlah penduduk Australia. Ini jumlah domba di Australia lebih banyak daripada jumlah penduduk di Australia. Nah, yang tukang ngarit tadi, bagaimana bisa ngarit sebanyak itu? Kalau ngarit pada satu orang aja ngarit 5.000. Jadi tidak seperti di daerah kita. Kalau kita yang orang-orang yang memelihara hewan kan ngaritnya cari rumput gitu kan, ke sawah-sawah, tidak jelas nanti dapat di mana. Kalau di sana memelihara domba wajib punya lahan rumputnya, sehingga tidak mencari di lahan orang lain, sudah ada tempatnya yang khusus ditanami rumput. Jadi ngarit tempatnya sudah jelas, namun domba minimal 5.000. Itu. Ini Pak De. Oh, tugas. Sudah ya, materi soalnya sudah, letak geografis sudah, letak astronomis sudah, letak astronomis tadi yang berdampak ke iklim sudah. Nah, negara bagiannya tinggal di daerah pantai. Kemudian penduduk Australia itu lebih banyak yang tinggal di daerah pantai dan pedesaan.
Nah, maka kita lihat anak-anak, pusat-pusat ibu kota ini semuanya di tepi laut nih. Australia Barat ini di Perth ya. Australia Barat. Ada daerah gurun karena ada perbedaan tekanan. Kemudian di utara juga Darwin dia. Dan pusat ibu kotanya pun Canberra juga di pantai, Sydney juga di tepi. Ini bagian besar itu mereka tinggal di tepi-tepi pantai dan di daerah pedesaan. Kemudian di Australia anak-anak dengan luas yang seperti ini, maka di Australia juga memiliki daerah gurun karena perbedaan tekanan di daerah subtropis. Jadi kita ingat anak garis lintang tadi. Lintang sampai 23,5 derajat lintang selatan itu subtropis, dan seterusnya kan 23,5 derajat sampai ke selatan, batas selatan 43 kan semakin dingin daerah subtropis. Di daerah sana ada daerah gurun. Waktunya gimana? 4 menit ya, kurang 4 menit. Anak-anak masih ada waktu sebentar. Saya mengingatkan untuk minggu depan itu ada penilaian. Maka saya mengingatkan kembali. Saya mengingatkan kembali benua-benua semuanya. Ini Asia yang pertama kita bahas, Asia benua paling luas. Batas-batasnya Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Selatannya Samudra Hindia, timurnya Samudra Pasifik, utaranya Arktik ya, utaranya Arktik. Kemudian baratnya ini Eropa dan dipisahkan dengan pegunungan Ural. Yang memisahkan Eropa dengan Asia, Ural ini benua paling luas, dibagi menjadi 5 bagian. Dari tengah ini ke sana Asia Barat, ke timurnya Asia Timur, selatannya Asia Selatan. Nah, kita mojok di sini, mojok ini Asia Tenggara. Asia Tenggara, anak-anak harus paham betul Asia Tenggara ini. Kelas 8 sudah kita bahas ya. Asia Tenggara, negara-negara bagiannya anak-anak saya yakin tahu ya. Asia Barat, negara-negara Islam, Irak, Iran, Saudi Arabia, dan lain-lain. Selatan itu India, Pakistan, Bangladesh. Timur itu Jepang, Cina, Korea. Ini Asia. Asia benua paling luas. Kemudian Amerika. Amerika benua yang luasnya nomor 2. Amerika. Batasnya barat. Pasifik, timur. Atlantik, selatan. Pasifik dan Atlantik. Utaranya Arktik. Utaranya Arktik. Kemudian Amerika ini dibagi menjadi 3 bagian. Amerika Utara, anak-anak ada 3 negara di Amerika Utara, ada 3 negara di Amerika Utara, kemudian Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Anak-anak harus bisa menyebutkan 3 negara di Amerika Utara. Apa Pak Haji ya? Iya, Amerika Serikat, Kanada. Mau menunjuk sendiri Kanada, mau menunjuk anak ini. Ada 3 negara di Amerika Utara. Mas Pratama Nugroho, coba 3 negara di Amerika Utara. Langsung kabur. Angel. Hei Pak. Oh. Ya, siapa? Pratama. Siapa? Ayo. 3 Amerika Utara. Amerika Utara ya. 1. Amerika Selatan. Iya. Satu lagi apa ya? Dia belum maksud. Kira bagian. Negaranya. Amerika Utara, Amerika Selatan, dan satunya Amerika Tengah itu regionnya. Nah, 3 negara di Amerika Utara. Mbak Angel. Ya, saya. Mana Mbak?
Amerika Serikat, Amerika Serikat ya. Kanada, Oke. Terus Meksiko, sudah? Iya, cuma Kuba. tiga. Hanya tiga ya. Tiga. Besok saya doakan semoga anak-anak ada yang belajar dan bertugas di sana. Asia Tenggara, Pak. Negara. Asia Tenggara, kita kembali ke Asia Tenggara. Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara ada 11 negara di Asia Tenggara. Apa ya? Mbak Amelia. Mbak Amelia. Sebutkan Mbak Amelia di Asia Tenggara. Ya, Mbak Amelia. Berapa Pak negaranya? Negaranya ya, negara di Asia Tenggara. Tante. Indonesia, Malaysia, Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar, ya, Brunei Darussalam, ya. cuma segitu Pak, sisanya lupa. Yang lain. Ya Pak. Ya, siapa yang menanggapi ya, Mbak Hita? Mbak Hita. Pas dapat sudah kita bahas ya, Mbak Hita. Kamboja, Filipina. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Ya. Singapura, Yang di timur, Atas Kalimantan. Timur Leste, yang di timur, Timur Leste, Timor Leste ya. Atas Kalimantan. Yang atasnya Kalimantan ini Filipina. Filipina. Kelas 8 sudah kita bahas ya, ini yang bentuknya seperti lingkaran, kempek, Kamboja, yang memanjang Vietnam, dan seterusnya sudah kita bahas. Sekarang Eropa, apa? Afrika. Afrika juga dibagi menjadi 5 bagian. Nah, kita lihat yang di sini aja, yang paling mudah, yang utara ini. Sebutkan 2 saja negara yang ada di Afrika Utara. Mbak Diah Ratri, Afrika Utara. Pak. Ya, silakan siapa? Iya. Afrika dan Mesir. Afrika Utara. Mana satu tadi? Mesirnya betul. Mesir, terus? Vietnam. Maroko. Iya, betul. Maroko. Zaire. Ada, dulu saya garis ini ya, ini sampai ini Afrika Utara. Terus ini Afrika Timur. Terus, nah, selanjutnya anak-anak kita lihat yang Eropa, negara bagian di Eropa. Di Eropa. Nah, dulu sudah kami bahas, ada Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Selatan. Eropa Selatan itu yang berdekatan dengan Laut Tengah ini. Sampai ke ujung baratnya, walaupun di ujung barat, namun posisinya di selatan, maka masuk Eropa Selatan. Dan Eropa Timur, juga Eropa Selatan. Eropa Selatan. Mbak Mariska, Eropa Selatan. Biar lebih jelas, besarkannya. Selatan Yunani, Italia, Spanyol. Yunani, Italia, Spanyol ya. Nah, punya bayangannya letaknya di sini ya. Sekarang yang barat, Pak. Yang barat. Eropa Barat. Ingat ya, ini anak garis bujur 0 derajat. Mas ini pertama Bukan, sudah tadi ya. Geser sana. Itu dimasukin ke, nah itu digeser tanda panah. Nah itu. Udah nggak kelihatan, udah. Nggak kelihatan. Saya melu. Oh, ini nggak kelihatan. Apa? Natalia. Mana? Udah tadi kelihatan. Mbak Natalia. Eropa Barat, Mbak Natalia. Saya ada orang. Sudah lebih.
Ya sudah anak-anak, ini tadi pertanyaan-pertanyaan saya. Saya tekankan ini persiapan penilaian minggu depan. Sehingga apanya? Ulangannya nanti lewat WA. Ulangannya nanti lewat WA, namun waktunya dibatasi. Pertanyaan-pertanyaan tadi bagi gambaran persiapan penilaian silakan dipertajam lagi, diperkuat lagi, termasuk tugas-tugasnya anak-anak supaya diselesaikan. Semoga anak-anak sukses. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak Tono. Ini dari Ya, sambil menunggu Pak Hartono untuk menyampaikan materi yang PJOK jam kedua, silakan untuk absen terlebih dahulu bagi yang belum absen. Hartono apa siapa? Ya, absen dulu. Sambil mempersiapkan diri, buku paketnya, buku catatannya dipersiapkan, diganti tadi yang IPS, sekarang diganti PJOK. Ya, bersama Bapak Guru kita yang ganteng di sebelah sana. Siapa itu? Wih, Anggun. Tadi juga ganteng ya dua-duanya. Sekarang Anggun juga ganteng. Wah, ini. Sekarang agak ganteng. Kalau ini ganteng banget ya. Ini ganteng banget. Ini ganteng.